Apa kabar semua? Saya Profesor Lee Hisong, pengajar Perjanjian Lama di Universitas Chongqing. Di sesi 9 ini kita akan mempelajari tentang persiapan Daud untuk mendirikan sebuah bait suci. Nah, hari ini ada 3 poin. Yang pertama, apa hubungan penghitungan penduduk dengan pembangunan bait suci? Mulai dari pasal 21 diceritakan tentang Raja Daud yang menghitung penduduk. Kita akan melihat apa hubungannya dengan pembangunan bait suci. Yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana Daud mempersiapkan anaknya yang bernama Salomo serta para pemimpin-pemimpin bangsa untuk membangun bait suci tersebut. Yang ketiga, bagaimana Raja Daud mengatur jabatan orang Lewi yang melayani di bait suci tersebut. Kita akan meneliti tentang ketiga hal ini. Topik pertama hari ini adalah tentang Daud yang menerima janji Tuhan dan hidup dalam mukjizat kemenangan. Kemanapun Daud pergi, dia selalu menang karena Tuhan telah menyertai dia. Dan Tuhan pun meninggikan Daud. Tanpa disadari, kesombongan mulai masuk ke dalam hati Daud, saudara-saudara. Dan Daud pun menghitung penduduk Israel untuk dirinya sendiri. Dan kita sama-sama akan melihat apa pengaruh dari hal ini terhadap pembangunan bait suci Allah. Daud menghitung penduduk Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku bisa tahu jumlah mereka." Yang bekerja di balik penghitungan penduduk ini adalah iblis, saudara-saudara, dan ini bukan hal yang bagus. Daud ingin menghitung dari Bersyeba sampai Dan. Ini adalah sebuah ungkapan dalam Alkitab yang berarti keseluruhan daerah Israel. Lalu Daud memerintahkan untuk membawa hasilnya kepadanya supaya dia tahu jumlah mereka. Perkataan ini dicatat dalam 1 Tawarik 21 ayat yang pertama dan ayat kedua. Kemenangan Daud terus-menerus dicatat hingga pasal 20 kitab Tawarik, dan Daud pun menikmati kemenangan karena Tuhan selalu menyertai dia. Tapi Daud yang begitu hebat dan selalu berhasil ini, dia tidak berhati-hati, dan iblis pun memanfaatkan keadaan ini. Karena hasutan iblis, Daud akhirnya memerintahkan untuk melakukan perhitungan penduduk. Daud menyuruh pegawainya yang bernama Yoab untuk menghitung penduduk. Dan di pasal 21 ayat 3, Yoab memberi respon seperti ini, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Yoab, pemimpin pasukan dan orang kepercayaan Daud itu, tidak bisa memahami perintah Daud. Saat menerima perintah itu, dia bertanya, "Mengapa Tuanku menuntut hal ini?" Tetapi dalam pasal 21 ayat 4, Daud justru semakin memaksa, sehingga dikatakan titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Kita bisa melihat bahwa secara psikologis, Daud terjebak dalam obsesi untuk dirinya sendiri hingga memerintahkan hal ini. Dalam 1 Tawarik 21 ayat yang ke-7, Tuhan menunjukkan responnya tentang tindakan Daud ini. Bagaimana tindakan dari Tuhan tersebut? Hal ini disebut jahat di mata Allah. Ini jahat Daud. Nah, saudara, sebelumnya sama sekali tidak ada penilaian buruk tentang Daud. Tetapi setelah melihat Daud menghitung penduduk, Tuhan memberikan penilaian buruk kepadanya. Kemudian tertulis bahwa Tuhan menghukum Israel. Mengapa penghitungan penduduk yang dilakukan oleh Daud menjadi sebuah masalah besar? Nah, jika kita lihat dalam kitab Bilangan, ada 2 kali sensus penduduk. Tetapi, kenapa kali ini menjadi sebuah masalah? Penghitungan penduduk di kitab Tawarik ini menunjukkan kesombongan Daud
Dan dia berkata, "Coba hitung dan laporkan kepadaku." Kemudian melalui perhitungan pasukan ini, ada sebuah kelalaian sejenak kepada Daud. Karena peperangan siapa yang telah dimenangkan oleh Daud selama ini, yaitu peperangan Allah. Tuhanlah yang berperang di sana. Karena itulah, banyak atau sedikitnya pasukan Israel tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi sejenak, Daud salah paham dan mengira ini adalah peperangannya sendiri. Jadi kesadaran Daud tentang peperangan Tuhan telah berkurang, saudara-saudara. Nah, Tuhanlah yang berperang. Jadi tindakan Daud yang menghitung kekuatan pasukan itu tidak benar. Tuhan memberikan teguran langsung kepada Daud. "Kau salah." Respon Daud saat Tuhan berkata seperti itu sangat penting. Di pasal 21 ayat 8, berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Wah, sikap Daud ini begitu indah, saudara. Saat Tuhan menunjukkan dosa Daud kepadanya, bagaimana respon Daud? Dia langsung menyadari kesalahannya. Dan kemudian, dia bertobat. Nah, siapakah tokoh yang berkebalikan dengan Daud? Yaitu Saul. Ketika Saul berbuat dosa di hadapan Tuhan, bagaimanakah sikapnya? Bahkan saat mendengar kemarahan Tuhan, Saul berdalih dan tidak bertobat sama sekali. Tetapi kita bisa melihat respon Daud yang langsung diberikan saat Tuhan menyebut dirinya orang jahat. Dalam 1 Tawarik 21 ayat yang ke-12, saat menghakimi Daud, Tuhan memberikan 3 pilihan kepadanya. Pilihan pertama yang Tuhan berikan adalah 3 tahun kelaparan. Pilihan yang berikutnya adalah 3 bulan melarikan diri dengan pedang musuh menyusul. Atau selama 3 hari penyakit sampar ada di dalam negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan sebuah kemusnahan di seluruh tanah Israel. Dan Daud pun disuruh untuk memilih di sini. Tuhan mengirimkan nabi utusannya dan memberikan 3 pilihan cara penghakiman ini. Walau Tuhan sangat mengasihi Daud, dan ini adalah kesalahan sesaat, tetapi Tuhan menurunkan sebuah penghakiman. Nah, saudara, kita harus menyadari hal ini. Ada orang-orang yang dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga menjamin kemenangan bagi mereka. Saat orang-orang yang Tuhan kasihi ini sedikit saja menjauh dari jalannya, maka Tuhan akan langsung memberi respon. Bahkan Tuhan bisa saja memberikan respon yang jauh lebih besar. Bisa jadi ini adalah teguran penuh kasih yang bertujuan untuk menyempurnakan orang yang benar-benar Tuhan kasihi. Saat itu, di antara 3 pilihan, Daud harus memilih salah satu, bukankah begitu? Daud menjawab seperti ini, "Berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Nah, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada seluruh orang Israel, maka tewaslah sebanyak 70.000 orang, saudara-saudara. Nah, apa yang dipilih oleh Daud dari antara 3 jenis penghakiman ini? Dia memilih tulah penyakit sampar. Dikejar oleh musuh pasti sangat menyedihkan, dan jatuh ke dalam tangan manusia akan menghancurkan harga diri Daud. Bukankah begitu? Dalam penghakiman pun, apa yang Daud andalkan? Aku ingin jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kita mempunyai kasih sayang dan belas kasih yang begitu besar. Daud sadar akan hal ini dalam kehidupannya tersebut. Nah, jadi saudara, kapankah Daud kembali menyadari semua hal ini? Pada peristiwa Batsyeba. Di Mazmur 51, betapa besarnya pertobatan Daud melalui peristiwa Batsyeba. Saat itu, Daud lebih sadar tentang kasih sayang dari Tuhan itu sendiri. Setelah Daud bertobat seperti itu di hadapan Tuhan, Tuhan pun menyesal. 1 Tawarik 21 ayat 15 disebutkan, Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu dikatakan apa? Lalu menyesallah ia. Lalu berfirmanlah ia kepada
malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, yaitu orang Yebus. Nah, saudara, satu kata yang menarik dan penting di sini adalah kata menyesal. Saudara, bukankah Tuhan memiliki kuasa dan selalu menjalankan kehendak-Nya? Tuhan bukanlah pribadi yang menyesal. Tapi di sini tertulis bahwa Tuhan menyesal, atau dalam bahasa Ibrani disebut nacham. Dalam Alkitab, ada saat di mana Tuhan merencanakan sesuatu, tapi kemudian Dia berubah pikiran. Tahukah saudara, kapan Tuhan berubah pikiran dan berkata, seharusnya aku tidak begini. Dalam perjanjian lama, saat umat perjanjian bertobat, Tuhan luluh terhadap sebuah pertobatan. Saat melihat kita bertobat di hadapannya dengan cucuran air mata, Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, saudara, saat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, memang ada anak yang tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya dan tidak mau meminta maaf. Tetapi di saat anak kita menyadari kesalahannya dan berkata sambil menangis, "Ibu, tolong maafkan aku." Hati orang tua mana yang bisa mengabaikannya? Allah Bapa kita pun demikian. Tuhan merespons pertobatan yang Daud naikkan dengan sebuah ketulusan, dan Dia memandang Daud berharga, lalu mengubah rencananya. Kemudian Tuhan berkata kepada malaikat, "Cukup sampai di sini saja, sampai di sini saja." Di sini Tuhan berubah pikiran dan menunda penghakiman karena pertobatan Daud tersebut. Di sini ditunjukkan pribadi Tuhan yang Daud kenal dan percaya, yang penuh kasih sayang dan dipenuhi oleh anugerah. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 17, berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat?" Doa pertobatan Daud berlanjut di sini. "Dan aku sendirilah yang telah berdosa, aku sendiri. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan oleh mereka? Ya Tuhanku, Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Nah, saudara, pengakuan ini sangat indah dan luar biasa, bukan? Tuhan sudah berubah pikiran. Sampai akhir, Daud memohon kepada Tuhan. Mengapa demikian? Saudara, berapa orang yang mati? 70.000. Ini jumlah yang sangat besar. Sebagai raja, hati Daud tidak tenang melihat hal ini. Hati Daud tidak tenang. "Tuhan, akulah yang berdosa. Aku melakukan hal yang jahat." Di sini terlihat bahwa Daud adalah pemimpin yang mengakui kesalahan dan tanggung jawabnya begitu besar. Nah, ini adalah sikap pemimpin yang sangat penting. Pemimpin sejati pasti mengakui semua kesalahannya, dan Tuhan pun senang saat umatnya telah mengakui dosa. Daud berkata, "Aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini, apa yang dilakukan mereka?" Daud yang memilih hukuman, tapi dia mengumpamakan umatnya sebagai domba, dan dia gembalanya. Banyak sekali referensi dari peradaban timur dekat kuno yang mengumpamakan seorang pemimpin yang ideal sebagai seorang gembala. Dan Daud pun menyadari bahwa dirinya sebagai raja adalah gembala yang menjaga para domba-domba itu. Tempat pengirikan Ornan yang sempat saya sebutkan itu sangat penting. Nah, 1 Tawarik 21 ayat 18, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Tepat di tempat pengirikan Ornan itu, penghakiman dan murka Tuhan berhenti. Tetapi di sini Tuhan menyuruh Daud untuk mendirikan mezbah baginya di tempat pengirikan Ornan itu. Mendirikan mezbah. Di sini ada kalimat yang sangat indah dalam 1 Tawarik 21 ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Daud mendirikan mezbah untuk Tuhan di tempat pengirikan Ornan. Tetapi milik siapakah tanah ini? Milik orang lain. Biasanya seorang raja bisa saja berkata kepada pemiliknya,
Pinjamkan tanah ini sebentar, karena aku mau mendirikan mezbah bagi Tuhan, Raja berkuasa atas seluruh bangsa itu. Bukankah begitu? Ornan pun pasti akan memberikan tanahnya jika Raja yang meminta. Karena itulah, Ornan berkata seperti ini, Tuanku Raja, gunakanlah tanah ini untuk memberikan korban bakaran sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi Daud berkata, bukan begitu. Aku tidak mau mempersembahkan korban untuk Tuhan dengan mengambil milik orang lain. Daud ingin membayar harga tanah itu. Ya, luar biasa. Ornan ingin memberikan tempat pengirikannya dengan gratis, tapi tertulis bahwa Daud membayarnya sebanyak 600 shikal emas. Di zaman sekarang ini sekitar 6-7 miliar rupiah. Ini adalah uang yang Daud pakai untuk membeli tanah untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini adalah sebuah sikap baik hati dari Daud. Daud tidak mau memberikan persembahan atau melayani Tuhan secara gratis dengan hal yang tidak bernilai sama sekali. Daud adalah orang yang harus membayar harganya. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 26 dikatakan bahwa Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Tuhan melihat semua pertobatan dan juga ibadah yang Daud naikkan kepadanya. Kemudian Tuhan berkata, baiklah, akan kuampuni dan kuterima ibadah dan persembahanmu. Dan menjawab Daud dengan menurunkan api. Apa pengakuan Daud tersebut? Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita. Dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Saudara, peristiwa sensus ini murni adalah kesalahan dan juga dosa dari Daud. Dia memang bersalah. Tapi di sini Daud bertobat. Dia diampuni. Dan tempat ini menjadi tempat untuk beribadah. Tempat pengirikan Ornan adalah tempat Daud berdosa, tempat penghakiman, tapi kemudian berubah menjadi tempat di mana Daud bertobat dan tempat dia beribadah. Dan apakah saudara tahu apa yang akhirnya dibangun di sana? Ya, dibangun menjadi bait suci. Jadi walau di mata manusia, peristiwa ini adalah sebuah kesalahan dan sebuah dosa, tapi saat Daud bertobat di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih-Nya, di tempat itu kehendak Tuhan yang luar biasa bekerja dan Tuhan menyiapkan tempat itu sebagai lokasi untuk membangun bait suci. Walau perhitungan penduduk ini adalah kesalahan manusia, tapi pada akhirnya melalui peristiwa ini Tuhan menyiapkan tempat yang luar biasa untuk membangun sebuah bait suci. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tentang penulis kitab Tawarik sama sekali tidak mencatat perbuatan negatif dari Daud. Mengapa? Untuk menunjukkan keindahan raja yang bijaksana ini. Tapi, walau semua bagian buruk lain telah dihilangkan, tetapi peristiwa perhitungan penduduk ini tetaplah dicatat. Justru, pertobatannya mendatangkan manfaat bagi kerajaan Allah dan menjadi dasar dari pembangunan bait suci. Ini adalah ajaran yang luar biasa kepada bangsa bekas tawanan itu, bahwa jika kalian bertobat dan semua dosa yang telah kalian perbuat dan menghadap kepada Allah, Tuhan akan memulihkan dan akan mendirikan mezbah untuk beribadah kepadanya kembali.